sangat peduli terhadap kehidupan kerohanian rumah tangganya. Ayub sangat peduli terhadap kehidupan kerohanian anak-anaknya. Ayub selalu mempersembahkan korban persembelihan, korban penghapusan dosa. Takut kalau anak-anaknya di dalam kehidupannya itu melakukan dosa. Ayub sangat menjaga ini. Ayub sangat hati-hati. Jangan sampai anak-anak Ayub menghina Allah. Jangan sampai anak-anak Ayub tidak menghormati Tuhan Allah. Ayub setia kepada Tuhan Allah. Namun kita baca di ayat-ayat berikutnya, bagaimana Ayub mengalami pergumulan yang luar biasa. Anak-anaknya mati satu-satu, rumahnya roboh, rumahnya terbakar, bahkan semua hartanya habis, kambing domba, ternak-ternaknya semua habis dimakan serigala, habis, tiba-tiba bangkrut dia, anak-anaknya pun semua mati. Kita baca di pasal 1 ini. Bahkan seterusnya Ayub di ayat 7, Ayub pasal 2 ayat 7, Ayub pun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia harus mengalami bara, mulai dari kepalanya semua badannya mengalami bara, bernanah bara busuk. Penderitaan yang dialami Ayub, belum seberapa dengan COVID-19 yang dialami oleh dunia saat ini. Ya, belum seberapa COVID-19, belum seberapa dengan apa yang dialami oleh Ayub. Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Bahkan orang terdekatnya, istrinya, di ayat 9, perhatikan baik-baik mengenang bagaimana rasanya menderitanya si Ayub. Di masa-masa dia sedang sulit, mestinya seorang istri itu memberi semangat, mendoakan, memberi semangat supaya Ayub bersemangat. Tetapi apa reaksi istri Ayub di ayat 9? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Perhatikan baik-baik. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di dalam semua penderitaan yang dialami oleh Ayub, anak-anaknya harus mati, hartanya harus habis, bahkan dia harus mengalami penyakit parah. Dia tetap menjaga bibirnya. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di ayat 21 dikatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nanti tulus, tidak ada beban bagi Ayub. Semuanya datang daripada Tuhan. Kekayaanku, anak-anakku, rumahku, hartaku datangnya daripada Tuhan. Kalau semuanya harus habis, tidak apa-apa. Aku datang dengan telanjang dari rahim ibuku, aku pulang dengan telanjang pula. Tidak melakukan dosa dengan bibirnya. Apa yang dilakukan oleh teman-temannya, sahabatnya, sama seperti apa yang dilakukan oleh istrinya. Mestinya di masa-masa sulit, ketika kita bangkrut, ketika kita susah, ketika kita mengalami penyakit, mestinya istri dan sahabat memberi semangat, memberi dorongan, memberi motivasi supaya kita tetap kuat. Namun ini malah merongrong. Tetapi Ayub tetap tegar di dalam Tuhan. Oleh karenanya
Perhatikan baik-baik. Di dalam kesetiaan Ayub mengikuti Tuhan, walaupun dia mengalami penderitaan yang luar biasa, tadi Alkitab mencatat dia tidak melakukan dosa dengan bibirnya. Maka di dalam nas khotbah kita hari ini, bagaimana Tuhan di dalam judul perikopnya nas kita dikatakan keadaan Ayub dipulihkan. Kalau mau bangsa Indonesia itu terbebas dari COVID-19, orang-orang Kristen Indonesia itu harus setia kepada Tuhan. Jangan melakukan dosa bibir, jangan menghindari ibadah. Mestinya ini adalah pengalaman yang dilakukan oleh Ayub di dalam penderitaannya. Dia tetap menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Dan di ayat 42 dan di pasal 42, ayat 42, ayat 7 dan selanjutnya, judul perikopnya keadaan Ayub dipulihkan. Perhatikan baik-baik bagaimana orang Kristen yang setia itu. Perhatikan baik-baik. Kita akan lihat bagaimana orang Kristen yang setia mendapat pemulihan dari Tuhan. Yang pertama, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan adalah kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau, terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menghujat Tuhan dengan bibirnya, termasuk istri Ayub. Dan Tuhan sebenarnya mau menghukum mereka semua, sahabat-sahabat Ayub. Tetapi diserahkan kepada sahabat-sahabat Ayub ini supaya dia datang kepada Ayub, supaya dia berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mau menolongnya. Apa responnya? Perhatikan baik-baik di ayat 8. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Hanya permintaan Ayub yang diterima oleh Tuhan. Maka orang-orang sahabat-sahabat Ayub pergi kepada Ayub, mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan, supaya Ayub berdoa kepada Tuhan supaya mereka tidak kena hukuman. Oleh karenanya, menghadapi situasi yang susah, menghadapi keadaan yang rumit, orang-orang Kristen itu harus rajin berdoa. Orang-orang Kristen itu harus rajin beribadah. Jadi tetap kuat orang Kristen itu, tetap setia orang Kristen itu, supaya penghukuman terhadap orang-orang terdekat yang mengutuki Tuhan tidak diberikan oleh Tuhan. Oleh karenanya kita selalu berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk satgas COVID, supaya mereka betul-betul mengandalkan Tuhan semata di dalam membuat kebijakan. Itu yang pertama. Bagaimana pemulihan Tuhan terhadap orang yang setia? Yang pertama, hanya doa orang yang setia yang mendengarkan Tuhan. Selanjutnya apa yang akan diterima oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan? Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberikan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan hanya berkenan kepada doa orang-orang yang setia. Amin. Sekali lagi, di dalam situasi yang susah, di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi menderita, banyak penyakit dan lain sebagainya, namun kita tetap setia kepada Tuhan. Hal pertama yang kita dapat adalah hanya doa orang yang setia yang didengar Tuhan. Tuhan hanya berkenan kepada doa orang-orang yang setia. Yang kedua, Tuhan memulihkan kehidupan orang-orang setia 2 kali lipat dari kehidupannya yang semula. Yang ketiga, perhatikan yang ketiga,
Ini adalah kerinduan orang Batak. Kerinduan orang Batak. Ini hal yang ketiga. Ayat 14. Ayat 16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Saur tua. Apalagi yang paling tinggi, sempurna, umurnya panjang, melihat anak-anak cucunya sampai keturunan keempat, barulah dia dipanggil Tuhan. Ini adalah hal ketiga. Panjang umur, melihat anak cucu besar, bahkan melihat anak cucu sampai berumah tangga, sampai keturunan keempat, baru. Ini adalah hal ketiga yang didapat oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan di dalam segala pencobaan, di dalam segala masalah hidup. Oleh karena nyamannya dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika masalah datang, ketika pergumulan hidup datang, ketika penyakit datang, ketika wabah datang, perhatikan apa yang tertulis dalam Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjadi jauh daripada Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan pemikirannya sendiri, bahkan menjauh dari Tuhan saat-saat sulit, saat-saat susah, saat-saat pandemi COVID-19. Karena Tuhan mengatakan demikian. Sono dohatani Jehovah, martia mabawa na mahaposan tujolma, manang tubolon ni botohonna, gabe di pasurut rohana, sian Jehovah. Ini terkutuk. Ya. Makanya kesimpulan pada hari ini yang harus kita pegang adalah yang pertama, memberitakan kebenaran tentang Tuhan Allah. Jangan seperti sahabat-sahabat Ayub, jangan seperti istri Ayub, memberitakan hal yang tidak benar tentang Tuhan Allah, seolah-olah Tuhan Allah tidak sanggup memulihkan kehidupan Ayub. Jangan. Orang-orang Kristen sesusah apapun kehidupan, tetap memberitakan kebenaran tentang Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah Allah yang sanggup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang memelihara kehidupan orang. Yang pertama. Yang kedua, di masa-masa seperti ini, banyak orang memberitakan kabar yang tidak benar. Waspada kita, hati-hati. Banyak orang memberitakan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang bertentangan dengan iman orang Kristen, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah, seolah-olah kudus, seolah-olah benar, padahal menentang Tuhan, menghujat Tuhan. Orang Kristen harus berhati-hati dari orang-orang golongan ini. Yang ketiga, hanya Tuhan Allah yang sanggup menolong, melepaskan kita dari semua pergumulan hidup. Hanya Tuhan Allah yang sanggup menolong, melepaskan, memulihkan kita dari semua pergumulan hidup. Tidak pada pengetahuan kita, tidak pada pengalaman kita. Hanya Tuhan Allah. Oleh karena itu, jemaat Tuhan di mana saja berada, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menguatkan kita semua, agar kita dikuatkan, dimampukan untuk tetap setia kepada Tuhan Allah. Apapun yang terjadi, sesusah apapun hidup, serumit apapun hidup, sebanyak apapun penyakit yang kita alami, berdoa kepada Tuhan Allah, supaya Allah menguatkan kita, menjadi orang-orang yang sanggup menghadapi dan menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari kita berdoa.